Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang rahasia bagaimana cara merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya setiap keinginan kita oleh Allah dikabulkan. Bukankah seorang kekasih yang merayu kekasihnya maka akan merasa senang yang dirayu dan dia akan mengiyakan setiap apa yang diinginkan oleh kekasihnya. Demikian hubungan yang kita bentuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah Al-Wadud yang maha mencintai. Sehingga ketika kita mencintainya hanya 100%, maka Allah akan memberikan lebih banyak dari yang kita berikan. Ketika kita tahu cara merayunya, maka insya Allah setiap apa yang kita inginkan oleh Allah akan dipenuhi. Sahabat-sahabat, judul yang saya berikan tadi ini terinspirasi dari sebuah kitab yang bernama Khazinatul Asrar Jalilatul Adhkar pada halaman ke-146. Di sini berbicara atau membahas tentang masalah keutamaan membaca ayat kursi. Tapi di sini saya tidak membahas secara keseluruhan karena akan memperpanjang durasi video yang akan saya sampaikan ini. Oleh sebab itu, maka dengarkan baik-baik. Jika sahabat-sahabat sekalian nanti tidak paham, silahkan komen di kolom komentar. Di dalam halaman ke-146 disampaikan, Man dawama ala dzikri hadhil asma'is salasah. Barang siapa yang mendawamkan, menzikirkan 3 nama Allah, yaitu huwa al-hayyu al-qayyum. Itu adalah 3 nama Allah. Maka yajidu naf'aha sari'an. Dia akan menemukan manfaatnya secara cepat. Fima tata'allaku bihil matolib, yang berkaitan dengan sesuatu yang diinginkan, minal umurid dunyawiyati, termasuk urusan-urusan masalah dunia, min rif'atil manazili wad darajat, termasuk masalah urusan derajat. Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian ingin derajatnya oleh Allah diangkat, maka perbanyaklah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu diperbanyak. Wajad bi qulubil alami, dan juga untuk menarik hati-hati manusia atau hati makhluk. Supaya apa? Bil muhabbati warraghbati, supaya orang itu menjadi cinta, supaya orang itu menjadi kangen. Jadi semua itu caranya adalah menzikirkan la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka setiap hati-hati manusia itu akan menjadi cinta dan akan menjadi rindu ketika tidak bertemu dengannya. Ini sangat baik untuk kita amalkan, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi hati orang-orang yang benci oleh Allah akan dihidupkan menjadi hati-hati yang mencintai. Jadi ini adalah sangat baik untuk dijadikan itu. Wa fadluha fil umurid diniyah, begitu juga untuk masalah urusan-urusan agama. Ajallu wa azamu rif'atan, itu lebih utamanya keluhuran atau lebih utamanya derajat.
Terus disampaikan di sini idza aradta syai'an. Ini yang saya maksud. Ketika sahabat-sahabat sekalian menginginkan sesuatu dan bagaimana cara untuk merayu Allah supaya keinginan kita yang kita inginkan tadi itu menjadi kenyataan. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Makanya saya beri judul cara merayu Allah supaya keinginan kita diwujudkan. Idza aradta syai'an minal hajat, ketika kita menginginkan sesuatu dari beberapa hajat, atau kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, maka fadmum ila kalimatit tauhid isman min asma'illahi ta'ala. Maka kita mengumpulkan nama Allah dengan kalimat tauhid yang berkaitan dengan keinginan kita. Jadi ketika keinginan kita umpamanya oleh Allah, kita menginginkan menjadi orang yang mulia. Maka nama Allah yang mulia itu adalah Al-Aziz atau Al-Ali. Itu sangat cocok. Terus dikumpulkan dengan kalimatut tauhid. Caranya adalah La ilaha illallahul aziz atau La ilaha illallahul aliyu. Jadi di sini fatmum ila kalimatit tauhid isman min asma'illahi ta'ala munasiban limuradika. Jadi kumpulkan kalimat tauhid La ilaha illallah dengan nama Allah munasiban limuradika yang cocok dengan hajat kita atau keinginan kita. Wadawim alaihi bihuduril qalbi, dan kita mendawamkannya dengan cara menghadirkan hati ketika kita membacanya. Jadi jangan asal membaca. Jadi seorang yang mencintai itu yang pasti itu selalu ingat. Selalu ingat. Makanya hadirnya hati di dalam membaca itu sangat penting. Sambil mengangan-angan atau memikirkan makna daripada nama Allah itu. Fa inna hajataka tubdo. Maka ketika itu dilakukan, menggabungkan kalimat tauhid dengan nama Allah yang sesuai dengan hajat kita, dengan membacanya sambil menghadirkan hati, kemudian kita itu membacanya dengan khusyuk, hatinya hadir, terus memikirkan maknanya. Maka dengan demikian itu tubdo, maka oleh Allah akan dikabulkan hajat kita. Mislu antakula la ilaha illallahu la ilaha illallahur razzaku. La ilaha illallahur razzaku. Ketika kita menginginkan rezeki. Jadi ketika kita menginginkan rezeki yang banyak, la ilaha illallahur razzaq. Jadi supaya rezekinya selalu mengalir, la ilaha illallahur razzaq, la ilaha illallahur razzaq. Ini ketika kita gunakan untuk masalah rezeki. Umpamanya kita menggunakannya untuk perjalanan kita yang tertutup. Misalkan kita ke sini tidak menemukan jalan, ke sana tidak menemukan jalan. Dalam bidang bisnis, kita ke sana relasi kita diputus, kita ke barat relasi kita tidak ada. Maka dengan demikian, supaya kita menemukan jalan, maka kita harus tahu yang memberikan jalan, yang membuka jalan itu adalah Allah. Yang cocok adalah la ilaha illallahul fattah. La ilaha illallahul fattah. Atau juga bisa menggunakan la ilaha illallahul mu'ti. La ilaha illallahul mu'ti. Artinya
ketika keinginan kita supaya menjadi apa, itu sesuaikan dengan nama Allah. Kalau tadi la ilaha illallahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum, itu untuk membuat hati-hati manusia itu menjadi cinta dan menjadi rindu kepada kita di dalam masalah urusan dunia. Kenapa al-hayyu yang menghidupkan hati? Jadi al-qayyum itu semuanya berkaitan dengan sesuatu yang asalnya tidak ada menjadi ada, yang mati menjadi hidup. Ketika kita gunakan untuk masalah rezeki, la ilaha illallahur razzaq, supaya kita menjadi orang kaya, umpamanya la ilaha illallahul mughni atau la ilaha illallahul ghani. Atau ketika kita ingin menggunakan, ingin mempunyai firasah yang kuat, bisa menggunakan la ilaha illallahul baswir, la ilaha illallahul baswir. Atau ketika kita ingin menjadi hidup yang mulia, hidup yang mempunyai wibawa yang tinggi, maka bacalah la ilaha illallahul aziz. Atau ketika kita ingin menjadi supaya menjadi pemimpin, la ilaha illallahul mulk, itu juga bisa kita praktekkan. Sahabat-sahabat, praktekkan ini dasarnya kuat dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, sudah jelas, dan ini adalah merupakan rahasia bagaimana kita itu merayu Allah. Jadi dari awal la ilaha illallah, tidak ada la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Jadi ketika Allah dipuji seperti itu, maka yang pasti Allah akan menunjukkan bahwa pujian itu ternyata benar. La ilaha illallahul aziz, Allah ingin menunjukkan bahwa betul tidak ada Tuhan selain Allah dan Dia maha mulia. Itulah cara bagaimana kita itu supaya bisa merayu Allah dan keinginan kita bisa terwujud. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.